Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Maulana Akbar dari kelas 4D NIM 23090155, Prodi Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Di video kali ini kita akan membahas dan menjalankan salah satu teknik penting dalam data mining, yaitu Association Rule Mining. Kita akan menggunakan dua algoritma yang populer, yaitu a priori dan FP Growth, untuk menerapkannya ke dalam dataset transaksi retail. Kita akan coding langsung dengan Python menggunakan library MLX10, dan kita juga akan belajar bagaimana membaca dan menyesuaikan hasilnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, pip install MLX10. Ini untuk menginstal library MLX10 yang menyediakan fungsi a priori, FP Growth, dan Association Rules. Lalu mengimport pandas untuk manipulasi data a priori dan FP Growth, dua algoritma utama untuk frequent pattern mining. Association rule untuk membentuk aturan asosiasi dari item set yang sering muncul. Transaction encoder untuk mengubah data transaksi menjadi format one hot. Lalu time mengukur waktu proses. Lalu URL. Lalu kita memasukkan dataset data pd read csv URL header none. Dataset ini tidak punya header, jadi kita pakai header none. Lalu transaction, kita looping setiap baris data dan membersihkan none atau string kosong. Kita hanya ambil transaksi yang punya minimal 2 item. Lalu for i in range len data. Lalu transaction string item for item in data. ilog if pd not na item and string item strip. Lalu if len transaction transaction. Lalu all item for transaction for item in transaction. Item counts sama dengan pd series all item dot value counts. Bagian ini untuk menghitung seberapa sering setiap item muncul. Lalu TS sama dengan transaction encoder, TF-fit transaction, transform transaction. Data frame, PD data frame. Ini kita ubah transaksi ke dalam bentuk one hot encoding agar bisa diproses oleh algoritma a priori dan FP Growth. Lalu dynamic support max 0,001 2 per len transaction. Min leaf sama dengan 1,0, min confident 0,1. Di sini kita tentukan parameter minimum support, leaf, dan confident. Support disesuaikan secara dinamis agar item yang muncul minimal 2 kali bisa ikut diproses. Lalu di print. Print a priori start time dot type. Lalu try frequent item set a priori sama dengan a priori. TF min support, dynamic support, use call name sama dengan true. Max len 3. Kita jalankan algoritma a priori, kemudian generate aturan asosiasi berdasarkan nilai leaf minimal. Lalu print. Print ini untuk menampilkan waktu proses dan jumlah aturan yang ditemukan oleh a priori. Lalu if len rules a priori lebih besar dari 0. Print top 5 a priori rules by leaf. Print rules a priori short values. Kode ini untuk menampilkan 5 aturan a priori terbaik jika hasilnya ada, menangani error jika terjadi, mencatat waktu eksekusi a priori, lalu melanjutkan ke proses FP Growth dan mencatat waktu mulai prosesnya. Lalu exception as print rules a priori pd data frame a priori time, ini untuk mengatur waktu. Lalu print start time. Lalu try frequent item set, FP sama dengan FP Growth. TF min support, dynamic support use call names true.
Ini kita lakukan hal serupa dengan algoritma FP-Growth yang biasanya lebih cepat dari a priori. Ini sama dengan di atas. Lalu untuk menampilkan waktu eksekusi algoritma FP-Growth dan jumlah aturan asosiasi yang ditemukan, jika ada aturan yang ditemukan, program menampilkan 5 aturan dengan nilai lift tertinggi. Caranya, print FP-Growth execution time, FP time 2F second. Lalu print lagi. If len rules FP, lalu print exception as A. Lalu print ini bila terjadi error saat proses FP growth, program akan menangkap error, mencetak pesan kesalahan. Lalu untuk mengecek apakah kedua algoritma a priori dan FP growth tidak menemukan aturan asosiasi sama sekali, ini kode ini untuk solusinya, yaitu if len rules a priori sama dengan 0 and len rules FP sama dengan 0, lalu print. Kalau untuk menampilkan pesan bahwa generalisasi item sedang dicoba, caranya print generalisasi transaction item for item in T for T in transaction. Lalu T-gen transaction encoder untuk membuat encoder untuk mengubah transaksi menjadi format data frame biner. DF-gen ini gunanya untuk mengubah transaksi hasil generalisasi menjadi data frame untuk pemrosesan algoritma. Lalu jalankan algoritma grow dengan support minimum 0,01 terhadap data digeneralisasi. Caranya ini, frag gain sama dengan FP growth, df gain min support sama dengan 0,01, use call names true. Lalu rules chain association rules, frag gain metric lift min threshold 1,0. Lalu tampilkan jumlah aturan yang ditemukan dari data hasil generalisasi. Caranya print font len rules gain. Lalu if len rules gain lebih besar dari 0, lalu print lagi. Lalu untuk menampilkan pesan bahwa metrik confident akan dicoba, caranya print if len frequent item set a priori lebih besar daripada 0. Rules conf sama dengan association rule. Frequent item set a priori, metric confident, min threshold, min confident. Ini untuk mengecek apakah ada frequent item set dari a priori sebelumnya. Lalu print. Untuk menampilkan pesan bahwa support akan diturunkan traces, kita print freq low FB growth df min support 0,005, use call name true, rules low association rules. Lalu print. Final diagnosis, jika ada aturan ditemukan, tampilkan 3 aturan teratas. Menampilkan penjelasan kemungkinan penyebab kegagalan dan beberapa saran perbaikan, seperti periksa kualitas dan processing data, gabungkan item sejenis, gunakan subset data paling sering muncul atau ganti dataset untuk pengujian. Output. Output menunjukkan hasil analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori. Dan FP Growth menghasilkan 48 aturan asosiasi dengan lift 499,5 menandakan hubungan kuat antara item a priori lebih cepat 0,03 detik, sedangkan FP Growth lebih efisien pada dataset besar 0,12 detik. Aturan ini berguna untuk strategi pemasaran dan rekomendasi produk dengan parameter min support sama dengan 0,0020 dengan min lift sama dengan 1,0. Kurang lebih seperti ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.